Jadi adil itu bukan kamu dan kamu diberikan poin yang sama, tapi kamu dan kamu diberikan, dicukupkan dengan kebutuhan yang kamu butuhkan. Jadi memang ketika Allah itu menjadikan suatu episode pada kehidupan kita, tidak ada yang bisa merubah atau menolaknya, baik itu dimajukan atau dimundurkan. Ya bisa terjadi begitu saja karena Allah mau. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena Allah Maha Pencipta. Allah itu ibarat kata seorang produser dan juga sutradara yang sudah menyusun sedemikian rupa skrip agar manusia bisa menjalankan aturan sesuai aturannya yang telah ditetapkan kepada manusia. Jadi kalau misalkan di dunia perfilman seperti tadi, kita ini adalah aktor dan aktrisnya. Kamu aktor. Nanti di skrip, hari ini Arin akan terjadi kecelakaan, bagaimana sikapnya, kemudian dihisab dan lain sebagainya. Dan itulah yang harus kita yakini, bahwa ketetapan Allah itu hadir untuk memperbaiki diri kita semakin hari semakin menjadi lebih baik. Makanya sekarang malah aneh ketika anak-anak muda bangkit dan tumbuh tanpa dengan adanya Al-Quran, ketika menemui sesuatu kejadian atau episode ataupun skrip yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, yang disalahkan adalah bukan orang lain tapi Allah. Kenapa harus saya, katanya? Kenapa harus saya yang mengalami? Kenapa harus saya yang tidak bahagia? Kenapa harus saya yang sengsara? Padahal kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Allah itu seadil-adilnya, dan itulah Allah Maha Adil. Jadi adil itu bukan kamu dan kamu diberikan poin yang sama, tapi kamu dan kamu diberikan, dicukupkan dengan kebutuhan yang kamu butuhkan. Jadi bukan artinya kamu dapat 2, kamu juga harus 2. Bisa jadi menurut takaran dari Arin itu cukupnya atau butuhnya 3, ya Allah beri 3. Tapi untuk Arya tidak, mungkin 2, enggak 3. Jadi kamu jangan saling melihat dari standar yang berbeda. Makanya ketika tidak digunakan sudut pandang dari Allah, sudut pandang dari agama, saya tidak akan pernah ketemu makna adil itu. Yang kita harfiahkan atau yang kita artikan adil itu harus sama, harus setara. Makanya hari ini digembar-gemborkan, wanita dan perempuan harus setara. Makanya kita kalau memang mau menuruti logika tersebut, ayo kita mulai. Pergulatan, semua olahraga, cabang olahraga, cabur-cabur. Main bolanya jangan dipisah putra sama putri, gulatnya jangan dipisah. Kalau UFC ya bion dan lain sebagainya, cowok sama cewek tandingkan. Tidak lain dan tidak bukan Al-Quran sebagai rujukan yang utama, rujukan yang paling tepat dan tidak pernah meleset, tidak ada banding dan tandingnya. Kalau kita tidak membaca buku panduan kita, apa buku panduan kita? Al-Quran, betul. Kita itu memiliki point of view atau sudut pandang dari wah hari kita sih, atau kalau bahasa Jerman itu ya, kalau bahasa Jerman itu begitu, hari kita sih gitu ya. Kalau saya sih jadi ini langsung bla 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 bla. Kalau saya dari jamaahnya sih langsung jangan begitu. Ini pelajaran dan takdir dari Allah yang Allah sudah susun sedemikian rupa dalam skenario. Ini bagian aktor nih. Guru, aktor sebagai pemeran orang yang harus mencikapi ketika di sosial media ada anak yang membunuh orang tuanya adalah gimana? Makin sayang sama orang tua, makin taat, kemudian menahan hawa nafsu, tidak menuruti hawa nafsu gitu ya, menahan diri akan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Yaitu nanti yang dihisab sama Allah. Yang diperhitungkan sama Allah adalah ketika kita menyikapi bahwasanya kejadian-kejadian yang Allah telah tuliskan dan takdirkan ini harus bisa kita sikapi dengan sesuai aturan, sesuai buku panduan, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Allah tuh nggak mungkin menghukum tanpa sebab.
Gak mungkin Allah menghukum tanpa sebab. Pasti ada yang kita lakukan, pasti salahnya sumbernya dari kita. Allah itu sumber kebenaran, kita itu sumber kesalahan. Kata hadis itu, kullu ibnu Adam khata'un. Setiap Bani Adam, keturunan Adam, yaitu kita, tukang berbuat salah. Tadi tukang artinya apa? Jago. Nah, kita itu jangan menjadi bagian dari tukang yang berbuat salah. Walaupun fitrah dan hawa nafsu kita condong pada hal-hal yang negatif, condong pada hal-hal yang tidak penting dan tidak benar, yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maka berlomba-lombalah fastabiqul khairat untuk tidak menyelami terhadap kategori itu, yaitu kategori orang yang tukang berbuat salah, jagonya buat salah. Ketika disalahkan, sibuknya bukan sibuk nunjuk diri, tapi nunjuk siapa? Nunjuk orang. Sira, kamu ya, ini ya, wah terus sibuk. Ini nggak ditunjuk. Ya itulah salahnya. Ketika kita manusia tidak menempatkan diri pada tempatnya. Tempatnya kita, fitrahnya kita adalah pada sebuah kata al-hanif, lurus. Modal manusia adalah lurus. Pernah dengar nggak mungkin teman-teman yang baru tiba-tiba ke masjid, terus diejeknya apa di tongkrongan? Wah, tumbennya apa katanya alim. Padahal yang dilakukan teman kita yang baru datang ke masjid itu seyogianya manusia menjalankan aturan yang Allah telah tetapkan, yaitu apa? Beribadah. Jadi anehnya ketika kita mendengar kalimat tadi, tumbennya sekarang jadi alim. Jadi aneh gitu, orang yang melaksanakan ibadah kok jadi aneh. Kenapa diejek jadinya gitu? Kenapa diejek? Tumben kamu Fadli jadi sholat. Lah, emang harusnya kan? Emang harusnya sholat. Yang enggak sholat aneh. Jadi kalau mau kita nurutin logika hawa nafsu kita, ejekin orang yang enggak sholat. Enggak sholat kamu. Tapi Allah bilang gitu enggak? Nyuruh gitu enggak? Enggak. Itu dahsyatnya aturan Allah. Tanpa menghakimi, tanpa menghardik, tanpa memojokkan, tapi tetap qaulan layyinan. Qaulan layyinan itu berkatalah yang sopan. Seperti Nabi Musa ketika menghadapi Firaun yang begitu kerasnya. Ada pernah ketemu teman kayak Firaun sikapnya nggak? Udah pernah belum ketemu yang kayak Firaun? Ngaku Tuhan, ya pernah Dika. Ngaku Tuhan, kemudian bejat, bengis, membuat aturan seenaknya, menyalah-nyalahkan umatnya, nyalah-nyalahkan temennya. Belum ada. Ya, Fir'aun tuh udah top level lah kejahatannya. Sebagai contoh ya Allah berikan sebagai aktor jahat atau aktor apa namanya kalau di perfilman, antagonis lah gitu ibarat kata gitu ya. Sebagai aktor antagonis ini, Fir'aun ini ketika apa namanya? Ketika menjadi aktor antagonis, dihadirkan protagonisnya. Yaitu siapa? Nabi Musa. Kata Allah diperintahkan berkatalah yang baik kepada Fir'aun. Coba bayangkan Nabi Musa menghadapi aktor sejahat sebengis itu harus tetap lembut. Kita sama teman sendiri belum apa-apa kebun binatang udah keluar semua. Iya nggak ya? Minjem HP, ngumpetin HP. Kamu tuh Fir'aun, wah ya jangan begitu juga ya, terlalu ekstrim itu namanya. Jadi kadang kita itu tidak berkaca pada buku panduan. Itu kan kisah Musa Firaun ada di mana? Al-Quran. Kalau kita tahu, coba kalau kamu tahu, wah kalau baru tahu mah harusnya sih kaget kalau apa ya banyak wah. Firaun mengaku Tuhan, jadi raja, semua dicukupi, laki-laki diperintahkan, laki-laki yang baru lahir dari rahim ibunya digorok, ya digorok. Jadi nurut semua gitu. Semuanya nurut sama Firaun, nggak ada yang nggak nurut. Tapi masih disuruh sama Allahnya, berkatalah yang baik kepada Firaun. Nah kita pertanyaannya, udah ketemu temen yang kayak Firaun belum? Sejahat-jahatnya orang yang kita temui, udah kayak Firaun belum? Tapi kok meletup-letup emosinya melebihi Nabi Musa gitu. Jadi siapa kita sebetulnya? Orang sejahat Firaun aja harus tetap disikapi dengan baik, apalagi orang-orang yang tidak sejahat Firaun, yang artinya pintu tobatnya dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pelajaran penting pada hari ini, bagaimana kita menyadari bahwa Allah itu benar-benar produser terbaik, sutradara terbaik
yang telah mengatur alur kehidupan, skenario-nya dengan begitu sempurna, tidak ada cacat satupun. Pun ada cacat tadi di dalam ayat An-Nisa ayat 40 dinyatakan. Artinya ada kerusakan skrip atau kerusakan skenario dalam kehidupan kita terjadi bukan karena Allah semata, bukan karena Allah egois, tidak, tapi karena ada sebab kesalahan manusia yang dilakukan, menyalahi skrip, mengganti skrip, merubah skrip, ganti aktor, ngebunuh aktor. Siap, kata gini bahasa gampangnya ya, ketika sutradara dan produser bilang kan, siap, ready, action. Nah, harusnya salaman, tersenyum, nyapa. Enggak, ini mah kalau saya ibaratkan gitu ya, ketika manusia yang yang bebal, yang keras, yang mau melawan aturan Allah terus, yang pengen merubah skrip, ketika disuruh salaman, suruh senyum, malah ditusuk. Ready, action, trot, gitu kan. Gimana kira-kira kata sutradara? Bah, pecat ya. Tapi kata pecat dari sutradara bukan dalam arti pecat yang kita pahami. Bisa dipecat amal kebaikannya, dikurangi, diganti dengan dosa-dosa yang lebih besar. Tentunya membunuh sesama muslim itu kan dosa yang sangat besar, dan itu sesuatu yang amat diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai kita menjadi aktor antagonis yang berani-berani merubah skrip yang Allah telah tetapkan secara sempurna ini. Makanya kalau kita mau jago menjadi aktor kehidupan ini, aktor hamba Allah gitu ya, aktornya Allah yang jago, yang sukses, maka harus dibaca skripnya, maka harus dibaca buku panduannya, yaitu Al-Quranul Karim. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga kita menjadi anak muda yang dibesarkan dengan ayat Allah, dengan buku panduan dan skrip-skrip yang memang Allah sudah tetapkan pada hambanya, yaitu kita sebagai manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.